Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan mesin cuci LG otomatis. Untuk kerusakan mesin cuci ini yaitu tidak bisa mencuci dan tidak bisa mengeringkan. Mari akan saya coba dulu bagaimana kerusakannya. Nah, saya tekan dulu tombol power, kemudian saya coba tekan start. Nah, indikator proses penimbangan sedang berlangsung. Namun tidak ada pergerakan sama sekali atau sedikit pun pada bagian pulsatornya. Mari kita coba lihat. Nah, tidak ada pergerakan sama sekali dan air mulai mengisi. Ya, sudah normal air, namun tidak ada pergerakan di pulsator. Harusnya yang normal itu pada saat kita tekan start, dia akan melakukan penimbangan. Mari saya coba ulang. Ya, saya matikan. Kemudian saya coba on kan. Lalu saya tekan start. Indikator penimbang sudah bekerja, namun pulsator tidak sama sekali bergerak, ya. Nah, seperti ini kerusakannya. Jadi tidak bisa mencuci dan tidak bisa mengeringkan. Namun untuk pengisian air normal, namun tidak bisa difungsikan. Oke, saya matikan. Kemungkinan kerusakan di sekitar sini. Ini ada beberapa skrup yang harus kita buka. Siapa tahu ada konektor atau kabel yang lepas. Nah, ini saya cabut dulu sumber dari listrik. Baik, saya akan coba lakukan pembongkaran terlebih dahulu pada bagian kap panelnya ini. Kita akan coba lihat apakah ada soket atau kabel yang putus di sekitar panel ini. Oke, beberapa skrup sudah saya lepas dan terlihat di sini bentuk modulnya. Nah, ini untuk modul pengendalinya seperti ini. Nah, ini. Jadi modul digitalnya seperti ini untuk mesin cuci ini. Nah, di sini banyak sekali soket yang harus kita pelajari. Soket-soket apa aja? Mungkin kita bisa lihat di diagram kelistrikannya ya. Nah, untuk soket-soket ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya. Di sini ada warna kuning. Nah, ini untuk dinamo. Abu-abu ini untuk water air masuknya. Dan yang warna merah ini untuk dinamo juga. Untuk warna biru, putih, dan oranye ini untuk motor drain. Sedangkan coklat dan biru ini adalah sumber ya, sumber listriknya, input. Nah, yang biru ini netral. Ya, paling tidak kita sudah mengetahui. Nah, ini untuk solenoid otomatisnya ya. Nah, ini untuk kabel sensor. Nah, mungkin dari sensor-sensor pintu ini bisa kita ketahui bahwa ini adalah kabel sensor ya. Baik, apakah kerusakan seperti ini bisa karena modul? Kita tidak bisa ambil kesimpulan, kita harus pastikan dulu. Cara untuk memastikan apakah ini modul apa bukan, kita lepas dulu soket-soket yang kita perlukan. Kita akan coba kondisi dinamo tanpa menggunakan modul. Apakah ini benar positif dinamonya yang rusak atau modulnya yang rusak ya. Nah, caranya kita ambil dulu soket yang ini warna. Nah, ini soket-soketnya ini kita lepas dulu ya, yang sekiranya masuk ke modul kita lepas. Nah, di sini
Oke, untuk merah dan kuning tadi yang menuju ke dinamo, kita ambil saja yang warna kuning dulu. Kemudian di sini ada warna biru ya. Warna biru dan warna kuning. Nah, ini kita coba berikan sumber langsung dari listrik. Kita butuh kabel listrik tersendiri untuk mengetes. Nah, ini saya siapkan kabel untuk mengetes apakah dinamo ini tidak rusak atau gimana. Nah, ini caranya saya coba berikan kabel dulu sementara yang menuju ke dinamo. Itu warna biru dan warna kuning. Saya langsung berikan sumber. Kalau memang dinamo itu bagus, dia akan bisa berputar. Langsung ya, bisa berputar. Oke, begini saja. Kita coba dulu. Sebelumnya kita tester dulu ya. Multitester kita siapkan. Nah, ini kita kasih di skala kali 1 ya, kali 1. Pastikan di sini sudah ada hambatan. Kumparan dinamo sudah menyambung. Nah, ini coba kita ukur dulu ya di sini. Apakah ada hambatan? Pastikan kita menyambungnya sudah benar. Oke, sudah ada hambatan ya. Nah, di sini sudah terlihat, artinya connect pada soket tadi sudah benar antara warna kuning dan warna biru. Selanjutnya saya coba aliri arus ya. Nih, perhatikan di bagian pulsator ini. Apabila dia langsung berputar berarti bagus ya dinamonya. Oke, coba saya berikan sumber. Ya, sudah. Oke, kita lihat. Wah, ternyata tidak berputar. Coba kita bantu menggunakan tangan. Nah, mau berputar ya. Berarti dinamo bagus ya. Namun tidak langsung berputar ya. Kalau yang normal harusnya langsung berputar ya. Saya coba dulu sekali lagi. Saya cabut, saya masukkan sumber, harusnya berputar ya, harusnya berputar, namun harus dibantu tangan baru berputar. Nah, wah, berarti sudah pasti jelas kerusakannya ini bukan di modul ya. Modulnya bagus ya. Berarti masalahnya ini di sekitar dinamo ya. Dinamo berarti untuk modul aman sudah pasti. Jadi kita tidak perlu lagi fokus ke sini ya. Mari kita akan kembalikan saja. Yang pasti untuk sekitaran modul ini dijamin aman, tidak ada masalah. Oke, saya kembalikan saja soket-soket modul ini. Kita kembalikan ke posisi semula. Nah, untuk pengembalian soketnya jangan lupa ya, kembalikan seperti semula ya. Pastikan seluruh soket terpasang kembali. Oke, selanjutnya saya kembalikan dulu seperti semula. Nah, di sini ada beberapa skrup, jangan lupa kita pasang kembali. Jadi untuk kerusakan mesin cuci otomatis ini kita harus bisa memastikan apakah ini kerusakan di modul, apakah kerusakan di sekitar dinamo. Jadi kita jangan langsung vonis wah ini modulnya, jangan ya. Pastikan dulu. Jadi kita harus tentukan dulu ini di bagian dinamo apa di bagian modul. Namun untuk kasus ini saya pastikan untuk modul aman ya. Oke, selanjutnya kita coba amati di bagian belakang. Nah, di sini ada selang air masuknya, kita lepas dulu. Namun sebelumnya kerannya kita off-kan dulu ya, keran airnya.
Oke, saya balik dulu. Nah, di sini lebih enak proses pengerjaannya. Nah, seperti ini. Untuk tipe mesin cucinya di sini adalah TS851CR ya. Ini mesin cuci otomatis. Nah, untuk melihat diagram kelistrikannya ini di sini ada tabelnya. Sudah jelas kemana saja arah-arah kabelnya ya. Nah, selanjutnya kita langsung saja buka. Di sini ada 2 skrup untuk membuka bagian belakang mesin cuci ini. Saya coba lihat, siapa tahu ada kabel yang putus atau bagaimana. Nah, untuk itu pastikan dulu pada bagian kabel ini apakah ada kabel yang putus. Kita harus cek ya di kumpulan kabel-kabel sini. Nah, kalau sekiranya tidak ada yang putus, nah saya curiga sih kabel yang berwarna ini, merah dan kuning ini. Nah, di sini ini coba kita buka. Di sini biasanya yaitu kabel menuju ke kapasitor. Jadi kita coba cek, pastikan apakah kapasitor ini berfungsi dengan baik atau sudah rusak ya. Nah, ini kapasitornya tersembunyi memang, jadi kita lepas dulu soketnya. Nah, ini ada soket, saya lepas dulu. Nah, ini kapasitor ya. Ini bisa juga rusak ya teman-teman. Jadi di sini ada kapasitor 10 mikro 500 volt ampere. Nah, ini kapasitornya. Kita akan coba pastikan apakah kapasitor ini normal. Kita ukur menggunakan multitester, namun kita arahkan di 1 kilo ya. Nah, ini 1 kilo untuk mengukur kapasitor. Nah, cara mengukurnya ini di soket ini bisa kita ukur menggunakan multitester di 1 kilo. Apabila kita ukur, dia akan bergerak kemudian balik ya. Nah, ini bergerak namun sedikit ya teman-teman. Nah, bergerak sedikit balik. Ini saya anggap rusak ini. Kalau seperti ini harusnya bergeraknya lumayan banyak ya, namun ini sedikit. Nah, kebetulan saya mempunyai kapasitor. Nah, di sini kapasitornya agak beda, namun memiliki 2 fungsi nih. Di sini ada 8 mikro dan 4 mikro. Namun voltnya sama, 500 volt ampere. Jangan khawatir, ini bisa kita gunakan ya. Caranya kita pastikan dulu untuk yang 8 mikro. Nah, ini jarumnya bergerak normal ya. Banyak. Nah, banyak ya. Jadi pergerakan hambatannya banyak. Kemudian pastikan lagi untuk yang 4 mikro. Nah, ini apakah normal? Karena aslinya tadi kan 10 mikro, sedangkan saya memiliki 8 dan 4 ya. Nah, ini oke, yang 4 mikro juga normal ya. Jadi caranya bagaimana? Ini kita bisa padukan, kita paralel. Jadi ini 4 mikro dan 8 mikro apabila digabungkan menjadi 12 mikro ya. Kita paralel. Caranya ini kita jadikan satu ya, kuning ke abu-abu dan oranye ke ungu. Nah, seperti ini. Jadi kita paralel. Hasilnya menjadi 12 mikro ya, penggabungan antara 8 mikro dan 4 mikro. Nah, ini coba kita ukur. Oke ya. Jadi bergerak kemudian balik. Nah, jadi kapasitor ini menjadi 12 mikro. Mantap ya. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman, ada saja jalannya. Kemudian kita bisa potong ya kabel yang lama, kapasitor yang lama kita potong saja.
Nah, seperti ini ya, saya potong. Oke, ini kapasitor yang lama yang saya anggap rusak ini. Kemudian kita akan coba sambungkan saja. Di sini warna kuning dan oranye. Kita coba sambungkan pada kapasitor yang baru tadi. Nah, ini cara nyambungnya begini saja. Oke, saya isolasi dulu. Nah, pastikan kita isolasi semua. Nah, ini. Nah, begini hasilnya setelah saya isolasi ya. Jadi kapasitornya sudah selesai, jadi 12 mikro ya, 500 volt ampere. Kemudian kita kembalikan soketnya. Oke, tinggal kita rapikan saja. Sangat mudah teman-teman ya. Jadi begini, apabila kondisi darurat kita bisa lakukan trik ini. Oke, sudah rapi terlihat. Kemudian kita tutup kembali casingnya dan dikembalikan pula ini selang air masuk, water inletnya. Dan saatnya kita akan coba tes ya. Semoga berhasil teman-teman, karena saya yakin kerusakannya hanya pada kapasitor ya. Ini langsung on, coba saya matikan dulu. Kemudian kita akan coba tes ya. Nih, perhatikan di pulsatornya ya. Namun sebelumnya air saya on-kan dulu. Oke, di sini tombol power saya tekan power. Oke, sudah menyala ya. Sudah menyala, kemudian saya tekan start. Oke, mantap ya, pulsator bergerak ya teman-teman. Nah, yang normal seperti ini. Jadi pada saat kita tekan start, dia melakukan proses penimbangan ya. Kemudian air akan masuk. Nah, ya kan, air masuk, mantap ini. Jadi yang normal seperti itu. Oke, biarkan saja airnya hingga penuh dan pulsator akan bergerak secara otomatis karena level airnya sudah mencukupi. Kemudian harus kita tutup ya, untuk mesin cuci otomatis ini menandakan sensor minta tutup. Nah, ini bergerak ya. Oke, proses pencuciannya normal sudah. Kemudian untuk proses pembuangan airnya normal juga setelah saya tes ya. Dan selanjutnya kita lihat proses pengeringan juga normal ya. Oke. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya ya. Sampai jumpa.